Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ardelia. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran kedua. Muatan pelajarannya meliputi bahasa Indonesia dan juga PPKN. Benda terbuat dari kayu. Dapatkah kalian memberi contoh benda apa saja yang terbuat dari kayu? Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Lalu, untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Tetapi, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Berikut adalah benda terbuat dari kayu beserta kegunaan benda tersebut. Yang pertama, pensil untuk menulis. Yang kedua, pintu untuk jalan keluar masuk ruangan, dan lain-lain. Musyawarah. Sebelum kita berdiskusi, marilah kita membaca teks berikut ini. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Musyawarah. Dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah sangat penting untuk dilaksanakan. Karena hal ini sesuai dengan pengamalan sila keempat dari Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Hal ini mengandung arti bahwa dalam bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah dilakukan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui keputusan bersama. Keputusan yang diambil setidaknya harus bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Jika pengambilan keputusan bersama tidak berhasil, maka harus ada pengambilan suara terbanyak atau voting. Yang lebih penting adalah bagi yang pendapatnya tidak termasuk dari hasil keputusan bersama ataupun suara votingnya rendah, maka harus berbesar hati untuk melakukan hasil
keputusan bersama-sama. Hasil keputusan bersama-sama tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah manfaat dari musyawarah. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyampaikan pendapat. Yang kedua, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan baik. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Adapun sikap-sikap yang penting di dalam musyawarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan santun. Yang kedua, saat orang lain menyampaikan pendapat, kita mendengarkan dan menghargai. Yang ketiga, berani mengemukakan pendapat, karena setiap anggota rapat diperlukan suaranya. Yang keempat, jika pendapat kita tidak disetujui, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Akhirnya kita selesai, kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu mengerjakan LKPD. Terima kasih dan sampai jumpa.